Pemirsa, Michael Sidaga melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Michael membawa Roy Suryo sebagai saksi kunci. Andi Azwan dilaporkan karena menuding Michael sebagai wartawan palsu dalam sebuah program talk show di stasiun TV swasta. Michael juga melaporkan konten kreator Laurentius Irjen Bu yang diduga membangun narasi melalui platform digital dengan menyalahgunakan data Dewan Pers. Keduanya dilaporkan dengan dugaan pasal pencemaran nama baik, fitnah ITE, dan penghinaan terhadap golongan profesi wartawan. Selain barang bukti, Michael Sidaga juga membawa saksi kunci, Roy Suryo, yang hadir dalam talk show ketika ucapan itu terjadi. Putuskan untuk melaporkan Andi Azwan dan Irjen Laurentius Irjen Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam, ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran. Tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike Bra dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Ratu Maksima dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta. Ratu Maksima terlihat tiba mengenakan setelan merah disambut dengan tarian indang dari Sumatera Barat. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga terlihat menyambut istri dari Raja Willem Alexander ini. Ratu Maksima berkunjung ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Keuangan yang kerap berdiskusi dengan berbagai pihak, mulai pengguna jasa keuangan, perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, hingga pelaku usaha di sektor fintech dan lainnya. Pertemuan Prabowo dengan Ratu Maksima diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB dalam bidang keuangan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong inklusi keuangan digital. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikannya usai Presiden menerima Ratu Maksima dari Belanda, advokat khusus Sekjen PBB di Istana Merdeka, Jakarta. Usai menerima kunjungan Ratu Maksima dari Belanda, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat inklusi dan kesehatan keuangan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian yang juga turut menyambut Ratu Belanda tersebut. Dirinya menjelaskan pemerintah mendorong percepatan kepemilikan rekening bank sebagai kunci perluasan akses keuangan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat keterhubungan 88,7 juta rumah tangga dengan sistem perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan dan inklusi keuangan. Erlangga juga menyoroti bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 92,7%, namun angka literasi keuangan baru mencapai 66,4%. Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang ada didorong untuk memiliki rekening, dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,64%. Namun angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya. Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health Council yang diharapkan dapat menyempurnakan fungsi Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Hal ini didukung oleh rencana penyediaan open data keuangan, penguatan edukasi publik, dan integrasi digital ID. Dari Jakarta, Tim Liputan, Anyus melaporkan.
Pemirsa, nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Iren Sokoy dari Jayapura, Papua. Iren bersama bayi di dalam kandungannya meninggal dunia usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Iren Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Iren meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Iren, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Iren karena kondisi bayi dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi, saya bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu yang dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia punya apa sih, ini kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak ada, kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan tiba-tiba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya tidak dulu dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya ruang pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau, jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan meminta komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI mengevaluasi penanganan kesehatan di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar tidak ada lagi kejadian ibu yang ditolak rumah sakit hingga meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak terjadi lagi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyesali kematian tragis seorang ibu hamil di Jayapura lantaran ditolak 4 rumah sakit. Menkes mengakui rumah sakit di luar Pulau Jawa kelangkaan dokter spesialis termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Menteri Kesehatan menyebut telah mengirim tim ke Papua untuk menyelidiki kronologi kematian korban dan bayinya. Di samping itu, Menteri Kesehatan mengakui saat ini rumah sakit di luar Pulau Jawa mengalami kelangkaan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Jadi memang saya ingin tekankan sekali lagi nih, masalah ini terjadi tidak hanya di Papua saja. Ini kebetulan yang masuk ke berita. Tapi daerah-daerah lain hal ini pun terjadi. Ya. Jadi apa yang secara sistematis Kementerian Kesehatan melakukan? Tadi teman-teman lihat kan, dokternya pergi aja seminar, dan dokter kan berhak untuk melakukan pendidikan kan, pengen ilmu. Itu nggak ada backupnya. Ya. Kalau ataupun ada di rumah sakit lain, tidak ada dokter lainnya gitu anestesi. Jadi memang kekurangan dokter spesialis dalam hal ini OBGYN dan anestesi itu
masif terjadi di luar Jawa. Jadi kasihan kejadian-kejadian ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa. Itu sebabnya untuk masalah yang mendasar ini Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus. Agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka. Pemirsa, dalam 1 tahun terakhir 10.000 warga memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka tak terima karena dilabeli sebagai keluarga miskin. Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bansos dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Langkah ini membuahkan hasil. Banyak warga yang memilih mundur dari daftar penerima bantuan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam setahun terakhir sedikitnya 10.000 warga penerima bansos mengundurkan diri karena tak terima dilabeli sebagai keluarga miskin. Kementerian Sosial juga sudah menerima lebih dari 45.000 sanggahan dari warga soal adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan. Dampaknya memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat. Juga yang kepada kami juga banyak itu lewat cek bansos ya yang mengundurkan diri. Jadi saya sudah tidak perlu lagi dengan kesadaran sendiri. Itu puluhan ribu itu. Dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, dalam 1 tahun terakhir. Kemudian juga ada yang mengusulkan banyak, 600.000 lebih yang mengusulkan. Nah sementara yang menyanggah juga banyak, sudah hampir 50.000 kalau nggak salah menyanggah. Jadi ada dia menyanggah orang lain atau keluarga-keluarga yang semestinya mereka tidak dapat bantuan tapi kok dapat bantuan gitu. Penempelan stiker keluarga miskin bagi warga penerima bansos dilakukan atas inisiasi pemerintah daerah guna memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong rencana penyembelihan dan jemaah haji dapat dilakukan. Pemirsa, keputusan ini tinggal menunggu fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ibadah haji tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2026, ibadah haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kebijakan pun sedang digodok pemerintah. Salah satunya terkait pemotongan hewan dam yang biasanya dilakukan di Arab Saudi, mulai tahun depan kemungkinan bisa di Indonesia. Rencana ini terus didorong dan masih menunggu fatwa resmi MUI. Kita berharap segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu berarti belum ada ya sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau. Sebelumnya, MUI melalui Fatwa nomor 41 tahun 2011 menyatakan bahwa penyembelihan hewan di luar tanah haram tidaklah sah. Namun MUI belum menutup sepenuhnya rencana penyembelihan dam dilakukan di Indonesia. Jika pemerintah Arab Saudi menyetujui, maka kemungkinan untuk dilakukan di Indonesia terbuka lebar. Tim Liputan iNews melaporkan.